Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita dicatat dan dipandang oleh Allah sebagai duduknya hamba-hamba yang Allah jaga kesehatan lahir dan batinnya. Amin. Allah tercatat kita sebagai hamba-hamba yang dimudahkan segala urusannya. Duduknya kita menjadikan asbab turunnya rahmat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang yang duduk pada majlis taklim dan dia meninggalkan tempat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan setiap langkah kita baik menuju dan meninggalkan tempat ini adalah langkah yang kedua. Manajemen dakwah dalam rangkaian Sirah Nabawiyah pertemuan ke-36. Setelah bulan yang lalu kita membicarakan manajemen dakwah bagian pertama, maka ini adalah lanjutan dari sebelumnya. Agar kita mendapatkan faidah dan kemanfaatan, mari kita tawajuhkan hati, luruskan niat agar mendapatkan faidah dan ilmu bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه تعالى والحمد لله رب العالمين. Di pertemuan sebelumnya, bagaimana Nabi mengilustrasikan manajemen dakwah terbaik sepanjang masa. Nabi mempelajari dakwah langsung dari sumber otentik, paling benar, sumber kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Agar Nabi sukses, maka Nabi mempelajari bagaimana dakwah seniornya, dakwah Nabi dan Rasul sebelumnya. Dipelajari kelebihan-kelebihannya, dihindari kekurangan-kekurangannya. Diangkatlah oleh Allah dakwahnya Nabi Syuaib. Diceritakanlah oleh Allah dakwahnya Nabi Lut, dakwahnya Nabi Nuh dan para nabi yang lainnya. Nabi Nuh alaihi salam, nabi yang berdakwah kurang lebih 980 tahun. Umat yang ikut cuma 12 orang. Nabi Lut alaihi salam berdakwah, bahkan orang yang paling mengganjal, orang yang paling menghalangi, orang yang menjadikan propaganda kegagalan dakwah Nabi Lut adalah istrinya sendiri. Nabi Syuaib dibantah dan dibuang mentah-mentah dakwahnya, dilecehkan Nabi Syuaib karena Nabi Syuaib tidak memiliki kekuatan internal, tidak ada dukungan spirit, tidak memiliki dukungan support dari orang-orang sekitar, tidak ada dukungan keluarga. Maka Nabi belajar dari dakwah Nabi sebelumnya. Ternyata dakwah yang terpenting adalah menguatkan frekuensi power internal.
bagaimana orang-orang terdekat dahulu di kota. Karena orang rumahlah, tetanggalah, sahabatlah, relasilah mereka yang akan menjadi modal yang mendukung dakwah seseorang. Maka Nabi memulai dakwahnya ku anfusakum wa ahlikum nar, memulai dari ruang lingkup terdekat. Diajak sanak kerabat familinya, diajak sahabat-sahabat terdekatnya, supaya apa? Mereka akan menjadi orang-orang militan. Kenapa? Sudah saling kenal, sudah terbuka, sudah saling memahami karakter satu sama lain. Maka dan langkah pertama ini Nabi sukses menjebol Mekah dan Madinah selama kurun 23 tahun, mengislamkan orang-orang zaman jahiliyah pada saat itu. Kenapa? Karena manajemen dakwah Rasul mengadopsi daripada dakwah ilahiyah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dari dakwah-dakwah sebelumnya. Titik poin pertama dari pertemuan sebelumnya, begitu pentingnya dakwah internal. Sebelum jauh-jauh berdakwah, dakwahi dulu orang-orang terdekat kita. Karena orang terdekat ini akan menjadi sandungan, akan menjadi celah kelemahan orang yang akan menghalang-halangi dakwah seseorang. Maka Rasul berkata, al-muslimu mahjubun bil muslim. Orang muslim itu dihalang-halangi oleh orang muslim yang sama. Maka bila mana ada tukang jahit, saingannya tukang jahit. Bila mana tukang dagang, saingannya tukang dagang. Bila mana toko material, maka otomatis saingannya toko material. Orang muslim yang menghalanginya orang muslim. Maka PR terbesar dakwah bukan jarak yang jauh, PR terbesar dari depan mata. Bagaimana kita mendakwahkan kepada yang jauh, sementara yang di depan mata saja dihalang-halangi. Maka sangat keliru bila mana SDM internal keluarga, sahabat, terdekat, famili tidak dikelola dengan baik, tidak dijadikan power generator, tidak dijadikan militan di dalam hal ini, maka gagallah dakwah seseorang. Inilah yang diangkat oleh Rasul di dalam Sirah Nabawiyah. Maka yang kedua, manajemen dakwah Rasul, perintah Rasul setelah 3 tahun Nabi berdakwah door to door, sembunyi-sembunyi, sirriyah. Kenapa? Yang diajaknya orang dekat. Kalau yang diajak orang dekat nggak usah teriak-teriak. Kenapa? Orangnya dekat. Bila mana orangnya jauh, maka perlu power. Bila mana orangnya dekat, nggak usah teriak-teriak, bisik-bisik aja. Maka orang yang suka marah-marah, orang yang teriak-teriak, orang yang nggak benar, nggak waras. Orang yang marah-marah, orang yang marah, lagi ngambek, nggak waras, nggak cerdas. Kenapa? Wong dekat kok diteriakin, betul Pak? Orang marah-marah, orang ngambek, wah teriak-teriak, teriak-teriak ngapain? Buang-buang tenaga. Orang yang dia omongin depan mata. Kenapa harus mengeluarkan tenaga sampai wah lehernya keluar urat-uratnya, wah teriak-teriak. Orang teriak-teriak adalah orang yang gak waras. Kenapa? Orangnya dekat kok harus teriak-teriak? Kan gak waras. Orang yang waras, orang yang cerdas akan mengendalikan emosi hawa nafsunya. Semarah apapun di depan orang bakal marah-marah. Kenapa? Orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, bukan orang yang mampu mengangkat beban yang berat. Maka bila mana meledak amarah, keluarlah ketidakwarasan seseorang. Kenapa? Berteriak di depan orang padahal orangnya dekat. Karena dekat mah gak teriak-teriak, pelan-pelan aja. Maka Nabi pun berdakwah 3 tahun, berdakwah sirriyah, door to door, sahabat, istrinya dan kerabat sanak famili 3 tahun. Setelah itu inilah perintah dakwah fase kedua. Hadirin rahimakumullah.